terpilih sebagai wakil bupati, Pak Bayrudi sebagai bupati, apa program-program ekonomi yang akan direncanakan? Silakan. Baik. Kami berdua mempunyai 7 visi dan misi. Ada 2 visi misi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa bahkan dusun. Jadi di sana kami menyebutkan visi misi yang keempat ya, yaitu ada di visi misi kami yang keempat itu adalah sebenarnya meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi dan pembangunan. Ada di situ. Itu maksudnya adalah kami meningkatkan kesejahteraan melalui potensi daerahnya masing-masing. Jadi bukan hanya mungkin kecamatan ini saja dibangun, kecamatan tidak. Jadi kami akan terjun langsung dalam rangka kami kampanye ini. Kami berusaha untuk betul-betul nyampai ke titik sehingga kami betul-betul tahu potensi daerah yang ada. Nah, berangkat dari potensi itulah program kami angkat untuk menjadikan nilai tukar ekonomi masyarakat menjadi lebih tinggi. Saya beri contoh satu aja. Kita tidak mencipta, tapi kita mengangkat potensi yang sudah ada, kandungan di wilayah kita yang sudah ada. Semisalnya karet. Nah, banyak sekarang ini para petani kita, petani karet, penoreh karet itu sudah meninggalkan pohon karet, bahkan tidak mengaret. Karena apa? Karena nilai karet sangat rendah. Nah, ini membutuhkan suatu perhatian khusus dari kita agar dapatlah semisal 1 kilo karet bisa menukar 1 kilo gula. Jadi kalau karet rata-rata 5.000, dia bervariasi, ada yang 4.000, ada yang 6.000, ada nilai tengah yang 5.000. Nah, sementara gula itu juga bervariasi, beberapa daerah kecamatan berbeda-beda, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15. Kita ambil saja nilai tengah 14 ya. Jadi nilai 5.000 bisa naik ke 14. Nah, mungkin satu pertanyaan, apakah saya dan Pak Haji Bayrudi ini bisa main sulap? Tidak. Ya. Meningkatkan sebuah nilai itu jika sudah ada kepentingan di atasnya. Ya. Sudah ada kepentingan di atas, baru ini bisa diangkat. Nah, apa contohnya? Kami mempunyai teman yang ada di kota negara yang mempunyai sebuah perusahaan besar. Pernah dengar Bertiar ya? Perusahaan bar. Mereka memang saat ini memang ada di Sumatera, tapi mulai goyang karena apa? Karena beralihnya fungsi tanahnya masyarakat atau fungsi pola pikir petani menjadi ke kelapa sawit, sehingga mereka tidak produksi getah, bahan baku untuk ban itu mulai kurang. Mereka hampir kolab. Mereka ingin ekspansi ke Kalimantan. Nah, kenapa tidak kita respon dengan baik? Jika sudah hadir sebuah perusahaan besar, nah memang kita pernah survei lah, sebelum secara FS-nya belum, tetapi sudah survei secara lokal ya. Kalau hanya satu kabupaten kita aja belum cukup untuk memproduksi sebuah pabrik itu, memproduksi pabrik. Kita bergandenglah dengan kabupaten berikut, misalnya Melawi, Sintang atau Sekadau yang terdekat dengan kita ya. Ini Bu, saya mungkin mau sedikit. Kalau bicara tentang karet, kalau menurut Ibu yang Ibu pantau sekarang, kondisi karet kok harganya memprihatinkan seperti ini, sebenarnya apa permasalahannya? Ibu? Ya, kalau menurut saya kondisi karet itu memprihatinkan, maksudnya dari sisi harga. Iya, dari sisi harga. Kita bertahun-tahun kondisinya kayak begini. Ya, jadi mungkin ada kesenjangan ya antara pengusaha pembeli atau pengepul dengan melempar. Jadi mencari peluang kemana mereka harus menjual, itu yang menjadi satu penyebab. Oleh sebab itu kita hadirkan orang yang betul-betul membeli karet dengan harga yang bisa kita negosiasikan dengan sebuah produsen gitu. Jadi produksi. Jadi ada kepentingan besar, kita hadirkan pabrik
selain memang kita bisa, boleh pabrik hadir, kita nego. Yang mewakili, kita kan punya kadin ya, bisa bernego, oh boleh hadir di Kapuas Hulu, tapi lihat harga petani harus ditingkatkan sesuai apa yang juga diinginkan atau menjadi tolak ukur ekonomi kita. Itu satu. Yang kedua, selama ini pengusaha-pengusaha lokal itu kan membeli karet itu dengan sesuka hati, dengan harga sesuka hati kepada petaninya. Jadi belum ada yang concern memikirkan bagaimana sih standar harga karet yang memang mengangkat kehidupan, yang menyemangati mereka untuk tetap produksi, ya. Sehingga mereka sekarang mulai beralih ke arah puri karena dibandingkan harga. Tetapi saya rasa karena pola petani kita untuk menanam karet dan menarik karet itu sangat lihai sudah. Kenapa kita tinggalkan kemampuan keterampilan ini gitu ya? Dan kemampuan memang tanah kita kan menanam karet lebih mudah, kan gitu kan. Itu yang saya memang menggelitik saya bagaimana karet itu dihidupkan kembali, mereka disemangati untuk tetap menoreh, menghasilkan produksi dengan catatan saya bilang jaga kualitas yang baik sehingga nilai harga bisa naik, jadi membuat perusahaan sehingga karet-karet kita jual ke perusahaan yang memproduksi ini. Nah, kita bisa menghitung, Mas, kalau harga sebuah ban berapa, mereka menghitung beberapa formula yang mereka lakukan untuk buat sebuah ban berapa harganya, kita bisa membandingkan. Oh, kalau misalnya 100 kilo untuk sebuah ban, nah kita bisa hitung kan. Artinya bisa untuk mengukur nilai yang dapat diberikan kepada berarti petani. solusinya untuk bagaimana kembali mengangkat potensi karet ini kan bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Betul. Bahkan menjadi mata pencarian utama masyarakat kita selama ini ya. Betul. Tidak sedikit sarjana-sarjana yang lahir ini adalah lahir dari karet. hasil karet. Jadi solusinya mendatangkan investor, menghadirkan pabrik atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, bagaimana bisa menyerap karet air. Seperti itu ya, Bu. Iya, artinya program ini kan membuat satu sejahteranya bagaimana tadi yang nilai 5.000 menjadi 14.000 atau 15.000, itu berarti kan ada 3 kelipatan kan penghasilan. Berarti mulai naik lah. Kalau di sini sejahtera kan otomatis PAD-nya juga meningkat kan. Artinya nilai pajak juga meningkat gitu, sehingga imbasnya kepada Pemda dia akan mengumpulkan PAD lebih banyak gitu kan, yang nantinya kami pun bisa membagi kembali kepada rakyat, nanti bisa membangun rakyat, membagi pembangunan kepada rakyat lebih besar. Itu satu. Yang kedua adalah bisa menyerap tenaga kerja. Janjikan boleh di sini buat pabrik di sini, tenaga kerja harus orang Kapuas Hulu dengan yang partner yang tadi. Tapi gagasannya kan dari Kapuas Hulu, berarti lebih banyak dari Kapuas Hulu lah kita menyerap tenaga kerja. Itu berarti kami membuat nilai pengangguran berkurang, mengentaskan kemiskinan juga, kan gitu. Nah, itulah yang tergambar di misi kami yang keempat. Selanjutnya, Bu, tadi kita sudah bicara tentang kan ada juga potensi ekonomi yang sudah berjalan selama ini, bahkan investasi besar-besaran, yaitu sawit. Kalau menurut Ibu, bagaimana nih potensi sawit yang sudah ada sekarang dan bagaimana apa yang harus kita lakukan ke depan agar sawit ini juga punya dampak ekonomi yang luas kepada masyarakat kita? Yang Ibu lihat setelah keliling-keliling selama kampanye, bagaimana tentang sawit? Ya, kalau kita bisa menilai sesuatu kan jika kita ada bahan banding ya. Jadi ada perbandingannya. Kalau saya lihat, tapi saya belum melakukan survei ya, tingkat mungkin volume atau frekuensi hasil dari sawit yang ada di Kapuas Hulu dengan yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Barat yang lain. Tapi sekilas saya melihat kok sepertinya kurang subur. Nah, apakah ada kendala di apa ini ya? Kalau dibandingkan dengan Sintang, dengan SDK segala macamnya nggak punya kerjasama ya. Jadi saya mengetahui sekali. Dan sebagian masyarakat Kapuas Hulu kan masih belum suka dengan kehadiran sawit itu. Iya, betul. Kalau saya, mohon maaf, saya secara pribadi juga tidak terlalu suka. Karena apa? Karena sawit ini, Pak, kalau ditanam dia akan
menyerap gizi-gizi yang ada di dalam tanah itu sangat kuat, sehingga kalau sudah ditanam sawit dia tidak lagi subur untuk tanaman yang lainnya. Nah, itu yang saya pikir ke depan, apakah ini bagus dikembangkan atau cukup yang ada ini dipelihara tapi ditingkatkan volumenya. Nah, tentang kesehatan sawit itu sendiri saya rasa agak kurang dibanding kabupaten yang lain. Nah, tapi kita harus counter check dengan hasil ya. Kita counter check dengan hasil karena kita tidak bisa berbicara tanpa data. Tapi sekilas saya lihat banyak sekali tidak terlalu terpelihara seperti di mungkin misalnya di daerah Menjalin gitu ya. Iya, saya perhatikan dan banyak sekali pohon yang mati, terus daun-daun dan mereka pemeliharaannya kurang. Kalau kurang pupuk, kurang disortir dahan-dahan sawit itu dia juga akan buahnya akan kurang gitu. Jadi kalau kita memang sudah petani ya sudah mengatakan wah lahanku apakah bentuknya dia nanti pinjamkan serahkan ke perusahaan terus akhirnya dia menjadi juga petani di situ dan dapat bagian, dia harus concern. Jangan setengah-setengah. Kalau sawit ini tidak boleh setengah-setengah. Dia kan tanaman cukup panjang. 25 tahun kan diharapkan produksi. Produktif. Dari pantauan Ibu selama ini lah, ya. Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan sawit yang udah bahkan sudah belasan tahun, seperti yang di daerah Silat, segala macam. Kalau Ibu lihat dampak ekonomi kepada masyarakat lokal bagaimana, Bu? Sepertinya tidak terlalu tidak terlalu. Kalau saya beberapa kali bertemu dengan para petani dibandingkan itu mereka lebih, kalau sekarang sudah legal ya puri, mereka lebih suka tentang puri dibanding itu. Ya, sawit kan juga membutuhkan waktu ya. Buah pasir aja membutuhkan 3,5 tahun. Sementara kalau kita nanam puri, mungkin 6 bulan sudah bisa produksi. Jadi kita mungkin harus menghimbau, harus menggerakkan, harus memberdayakan masyarakat kepada memang yang dalam jangka pendek menghasilkan untuk, karena tujuannya ada kesejahteraan seperti itu. Nah, mungkin jangka panjang, mungkin nanti Bapak bisa menambahkan khusus untuk sawit. Kalau saya pribadi hanya menyayangkan ya, karena saya tahu kan wilayah Kapuas Hulu ini kan 60% adalah konversi ya, konversi. Jadi wilayah Taman Nasional. Jadi kalau sudah Taman Nasional terus beralih kepada kelapa sawit, kita bisa bayangkan juga kan seperti itu. Jadi saya bukan tidak mendukung, tapi saya pribadi masih karena potensi Kapuas Hulu itu masih banyak. Kita kaya, Kapuas Hulu paling kaya. Ya, jadi kita ngembangkan yang memang lebih praktis, lebih menghasilkan, dan memang yang sudah ada. Ya, seperti karet sudah ada, kita tinggal memberdayakan kembali. Jadi kan kita lihat di saat ini kan yang menjadi primadona masyarakat ada yang baru ini yang namanya keraton atau puri. Jadi kita ada diskusi tentang karet, kita diskusi sedikit tentang sawit. Nah, ini yang sedang menjadi tren dan sangat diminati. Seperti yang Ibu tadi ada ceritakan sedikit, hanya waktu setengah tahun sudah bisa menghasilkan. Pertanyaan saya, Bu, Ibu kan keliling-keliling kampanye. Bagaimana nih, Bu, kelangsungan petani puri dengan regulasi yang ada, dan apakah ada rencana-rencana apa ke depan agar potensi puri ini bisa terus diminati, dan tentu ada potensi yang lain, dampaknya adalah penghijauan. Nah, sekarang kita bicara pada aspek ekonomi dan regulasi. Kira-kira apa program Ibu kalau terpilih nanti sebagai bupati, pertama bersama Pak Haji sebagai bupati, terkait potensi puri dan petani puri yang ada sekarang? Saya kembali kepada visinya tadi, visi dan misinya bahwa kita ingin mensejahterakan masyarakat ya melalui potensi daerah masing-masing. Jadi sangat benar bahwa keraton itu adalah salah satu penghasilan asli daerah. Artinya penghasilan petani yang berada di mana mereka menanam puri. Nah, tentu concern kita juga memikirkan bagaimana menstabilkan harga. Karena di beberapa daerah saya lihat kita selalu berdiskusi dengan para masyarakat. Kalau puri di sini berapa harganya sekilo, saya lihat di Bika ya di kota aku sendiri itu bisa 25.000. Tapi aku milir lagi ke Jongkong, di sana kurang lebih 22.000. Tapi ada juga yang sampai belasan ribu.
Nah itu berarti kan tidak ada satu harga yang pasti. Nah ini merupakan concern kita untuk menstabilkan nilai harga dan mungkin masih bisa dinaikkan sedikit ya. Nah bagaimana kita menstabilkan, sekali lagi kenapa ini terjadi? Mungkin mutu dari daun puri itu sendiri karena akibat dari ditanam di mana, gitu kan? Kan kadang-kadang kan ada tuh puri ditanam dengan suburnya, jadi menghasilkan lebih banyak. Tapi ada juga yang agak kerdil daunnya, itu memang salah satu yang membuat dia begitu adalah tanah di mana dia ditanam. Tapi yang paling tajam menukik menurut pendapat saya itu adalah ada yang sudah berani mencampur daun puri dengan daun bungur. Nah itulah yang membuat harganya anjlok. Oleh sebab itu pesan saya kepada para petani selalu bilang, ingat mutu dan kualitasnya dipertahankan. Kalau daun puri lah, ingat harkat dan martabat dan harga diri kita itu ada di kualitas itu. Jadi jaga kemurnian daunnya sehingga kualitasnya tetap bisa mencapai harga yang lebih tinggi. Untuk sementara kan belum ada disetel tuh tarifnya ya, tapi ke depan ada program sama. Kenapa kalau saya berpikir ya, sebenarnya sangat memerlukan puri ini kan sebenarnya negara luar. Nah, jalur distribusi itu harus diatur, ya, diatur sehingga kita menghitung juga tentang harga ini lebih mudah. Nah, tetapi sekali lagi saya berpikir kalau ada pengusaha besar itu juga menghadirkan semacam pabrik, karena saya tahu di sana dibuat kapsul. Di negara luar itu dibuat kapsul yang ini nanti untuk obatnya orang yang ketagihan narkoba. Ini obatnya. Kenapa tidak ini kita tarik tenaga-tenaga ahli di sana, suruh mengajar tenaga-tenaga kita, anak-anak kita yang sarjana juga, ya, untuk mengajar mereka. Kalau sudah bisa ya tenaga ahli ini dipulangkan kan gitu Pak. Nah kita bisa membuat satu lembaga kembali yang menyerap tenaga kerja. Kita buat di sini packagingnya, labelnya, mutunya kita buat di sini, baru kita ekspor, pasti harganya lebih tinggi. Nah seperti itu pikiran kami. Ya. Ini Bu, ada lagi potensi. Ya. Dua lah, dan Ibu pun tahu betul karena ini dari sudah lama juga, yaitu ikan arwana dan madu. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau gini, ini juga ada terkait dengan kondisi pandemi sehingga ekonomi benar-benar jatuh. Kalau kondisi ini masih belum bisa diprediksi, ini kan juga terasa. Pemerintah juga akan bisa saja kebingungan juga. Nah, bagaimana nih Bu untuk mengangkatkan kembali potensi ikan arwana kita dan juga supaya ekonomi ini bisa bertahan dan mudah-mudahan juga bisa cepat berakhir pandemi ini. Ibu gimana? Betul Mas. Jadi kalau khusus untuk ikan arwana ya, ikan silok ya, yang dulu aku kecil aku sering makan ikan silok Mas, itu dibuat jadi balur. Jadi balur. Ini nyaman ikan ya. Kalau digoreng atau ditunggu gitu deh, dibakarnya sih nyaman. Yang nyamannya jadi balur. Ikan silok. Aku seni-seni dikasih makan ikan silok oleh bapakku. Mungkin itulah yang membuat merasa kesehatan ya. Nah, aku mengalami Kediri, aku diberi abang aku dari Bika deh. Nah, waktu aku lagi di Jakarta, aku suruh ya kirim, tidak bisa lagi keluar. Nah ini pasti mengganggu nilai jual ya oleh para pengembang-pengembang ikan budidaya itu kan. Nah, tentu itu tidak bisa kita biarkan lama-lama, kita harus mencari terobosan. Bagaimana tata cara kita nanti, mungkin itu menjadi PR kita ke depan, itu khusus untuk silo. Tapi tentang akan itu kita ingin lebih besar, kita harus bersama dengan kita punya teman-teman yang juga penyukai ikan hias, itu kan masuk ikan hias ya, di Jakarta. Nah kita bisa melalui jalur-jalur mereka dan mereka lah yang akan ke luar negeri, itu harus kita perbaiki. Nah tentang selama pandemi ini kan memang ikan-ikan ini tidak boleh keluar dari Kalimantan, tidak diizinkan. Nah ini mungkin PR kita bersama ya, yang cepat berakhir, sehingga para pengusaha ini tidak stres. Itu untuk ikan suluk, karena lubuknya putus di bawah ini menghasilkan red arwana yang sungguh sangat cantik. Saya
cukup penggemar. Saya sudah punya yang sepanjang 70 cm ada di rumahku di Pontianak deh. Nah, terus kalau untuk madu, ada aku dihubungi asosiasi, mereka sudah ada tergabung dalam asosiasi. Nah, madu itu kan madu Kaposoldo dicari sebenarnya di Jawa. Ada salah satu kawan partner kita, saudaranya Haji ya, Mbak gitu ya, Kak gitu ya, berilah saya madu putih sibau, itu sangat baik untuk obat karena di apa ada madu yang agak hitam, agak pahitnya, itu bisa buat obat. Ini juga merupakan concern kita ke depan. Jadi seperti saya katakan tadi, setiap potensi yang ada kita pikirkan, baik dari volume banyaknya ketersediaan bahan baku itu, kemudian kita bisa meracik atau mengemasnya bagaimana ke depan untuk daya jualnya, dan kita carikan lemparan. Jadi jangan hanya bisa produksi, di jalur distribusi juga diatur. Ini kemana sih? Ini buat nih. Kita orang Indonesia kan rata-rata tidak hanya di Kaposoldo nih, pinter bikin sesuatu tapi tidak pinter jualnya. Nah ini persoalan tersendiri. Pasar ya pasarnya, ngelemparnya kemana. Nah inilah yang kita harus ke depan pikirkan. Baik Bu Rufina, untuk terkait tema ekonomi dan pembangunan ini, terakhir pertanyaan saya, ini di dalam programnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Kalau menurut Ibu, yang Ibu lihat saat ini PAD Kaposoldo, dan jika nanti seandainya Tuhan berkehendak Ibu terpilih sebagai bupati, kira-kira ada inovasi apa yang Ibu rencanakan untuk menambah lagi PAD kita ke depan? Ya. Dengan menggali potensi, ada kaitan dengan tadi. Kalau di setiap daerah potensinya sudah terangkat, otomatis kan ada pajaknya masuk. Nah, itu seperti itu. Itulah yang membuat PAD kita meningkat. Jadi kalau di sini sudah sejahtera, dampaknya ke sana. Jadi PAD-nya pasti akan terangkat. Jadi dia punya korelasi. Ini meningkat, masyarakat sejahtera. Ini nomor satu ya, itu prioritas nomor satu, sejahtera bagi masyarakat. Berarti karena ada tata cara distribusi yang sudah diatur, dampaknya akan ke pajak. Pajak itu kita kumpulkan, itu akan otomatis meningkatkan potensi daerah. Coba bayangkan, kalau setiap daerah di 23 kecamatan itu menghasilkan potensi daerah masing-masing, selain kita tahu ya sebenarnya apa sih primadona yang sesungguhnya di kita, itu bisa kita nilai, evaluasi kecamatan ini apa sih penghasilan yang sangat besar untuk disumbangkan juga baik kepada masyarakat langsung yang menerima langsung sebagai user ya, merasakan, terus imbasnya ke Pemda itu seperti apa. Nanti kalau PAD ini sudah terkumpul kan dibagi lagi sebagai untuk pembangunan ke masyarakat kan begitu. Itu korelasinya. Ya.